relawan Anies sedang melihat debat presiden perdana. Bagaimana pendapatnya Bapak Arifin sebagai ketua relawan Ya, Kabupaten kita Babat? mengadakan nonton bareng nobar sangat bagus sekali di posko untuk menggerakkan para relawan agar biar lebih semangat, lebih bergerilya. Iya, terima kasih. Ini kalau tetap ketua relawan Anies tetap membakos sejak pagi sampai sore. diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Ini ada berada di posko relawan Anies sedang menyaksikan debat presiden. Di sana ada calon DPR Gus Saidah ini. Ada juga Ustadz Majid Sakroni yang sudah terkenal ya, pura-pura nggak tahu. Paling banyak ke Papua. Ustadz Lupi ya. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling besar, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para seperti Betawi. Kita lanjutkan. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Bapak dimulai dari sekarang. Terima kasih, tapi menurut saya Pak Levi ya, sudah mantap, mantap semuanya. Wah, mantap benar. sesuatu yang Kita kuat, mantap. agar seluruh kekuatan yang Gimana? ada di sana Mantap, survive, mantap. di sana bisa Ya, itu menurut saya masalahnya. Ibu Saidah. Gimana pendapatnya Ibu Saidah sebagai calon DPR dari Partai Umat ya? Iya. Kita ingin mengetahui visi-misi daripada presiden ke depan untuk menata negara ini. Dari 3 calon kandidat itu kira-kira visinya yang bisa membawa kemajuan bangsa dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ekonomi utamanya, ini perlu kita tanggapi dan kita cermati dengan baik sehingga kita nanti tidak salah pilih dalam memilih presiden. Punya optimis menang ya? Amin. Ya, kita harus optimis. Ya, jadi kita harus yakin. Selain keyakinan itu, maka kita harus benar-benar memperjuangkan untuk bisa meraih suara itu. Iya, terima kasih. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya tidak semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Jadi lalu bagaimana? Atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian tidak tuntas. Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kooperatif. Terima kasih. Silakan kembali kepada calon presiden kedua untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Silakan 1 menit, Bapak, mulai dari sekarang. Sebenarnya saya sangat setuju kita akan dapat dengan dialog. Saya juga setuju. Tunggu dulu, aku mau jawab. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi.
yang masalahnya tidak gampang. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul. Terima kasih. Hadirin sangat tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis Bapak Al-Makin untuk mengambil subtema di fishbox. Kita persilakan kepada panelis. Yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan, maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak pada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu, ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, pasti komunikasi dilakukan. Tapi selalu saja ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum, karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris, itu namanya. Nah, dengan cara begitu, maka rakyat mengalami masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor 2. Waktu Bapak sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang faktor-faktor yang dipersulit oleh demokrasi dan sebagainya. Saya milih Kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Apa yang lebih penting saya kira meskipun seluruh proses memang harus dilalui, penegakan hukumnya, menghukum yang bersalah, dan aparat hukum tidak boleh lagi pada saat itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin disantang berbicara dengan banyak tokoh agama, agar di samping pendidikan agama mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti, agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami. Tokoh masyarakat semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya, karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk merespon tanggapan
dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Oke, antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Cukup ya? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat calon presiden 2024. Kami persilakan kepada Bapak untuk kembali ke tempat.